Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anika Fauzana dengan NIM 2011-01007 dari Prodi Ilmu Gizi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan saya tentang mineral, yaitu mineral fluorin dan sulfur. Yang pertama, kita akan bahas mineral fluorin terlebih dahulu. Berikut adalah sub-sub babnya. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua fungsi, yang ketiga sumber dalam makanan, yang keempat pencernaan dan penyerapan, yang kelima transportasi, yang keenam penyimpanan, dan yang ketujuh pengeluaran. Kita masuk ke subbab yang pertama adalah pengertian. Apa sih mineral fluorin itu? Jadi mineral fluorin adalah salah satu jenis mineral mikro yang berfungsi untuk meningkatkan ketahanan gigi terhadap karies gigi dan dapat membantu mempertahankan mineral tulang di usia tua. Fluorida bukanlah mineral penting, tetapi asupan harian 0,05 mg per kilogram berat badan sangat mengurangi resiko karies gigi pada anak-anak dan orang dewasa. Aplikasi topikal, pasta gigi, gigi sealan, obat kumur, dan benang gigi juga meningkatkan remineralisasi gigi. Istilah fluorida mengacu pada garam dari unsur fluor. Tubuh hanya menggunakan garam-garam itu. Lainnya, senyawa yang mengandung fluor muncul sebagai kontaminan industri yang berpotensi berbahaya. Kita masuk ke subbab yang kedua adalah fungsi. Jadi, fungsi mineral fluorin ini dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu fungsi untuk tulang dan sendi dan fungsi untuk gigi. Untuk tulang dan sendi sendiri, fluorin berfungsi merangsang pertumbuhan tulang baru. Asupan fluorin dosis rendah dapat mengurangi kehilangan mineral pada tulang orang tua, dan akan tetap menjadi masalah yang diperdebatkan, karena tulang yang baru terbentuk mungkin memiliki struktur yang kurang optimal dan kurang tahan terhadap patah. Yang kedua adalah fungsinya untuk gigi. Beberapa fluorida terikat kuat pada mineral gigi dan membentuk mineral komposit keras fluorapatit. Aplikasi topikal fluorid dapat mempercepat remineralisasi gigi. Fluorida juga memengaruhi kemampuan bakteri untuk menempel melalui lektin pengikat glukan dan dapat mengurangi produksi asam oleh bakteri. Masuk ke subbab yang ketiga adalah sumber dalam makanan. Sumber makanan utama fluorida adalah air fluorida, alami atau buatan, makanan laut, teh, dan konsumsi produk gigi yang tidak disengaja. Asupan harian yang khas oleh orang dewasa di Amerika Serikat diperkirakan berkisar dari 1,2 hingga 2,4 mg. Kekurangan, berlawanan dengan asumsi sebelumnya, fluorida belum terbukti menjadi jejak penting mineral, manfaat untuk kesehatan gigi dan tulang. Bagaimanapun, ada di sebagian besar kondisi. Kita masuk ke subbab yang keempat, yaitu pencernaan dan penyerapan. Fluorida yang tertelan diserap dari longga mulut, lambung, dan usus. Tingkat keasaman tinggi meningkatkan penyerapan, terutama dari lambung, dan diasumsikan bahwa garam fluorida diserap dengan efisiensi sedang, karena sekitar setengah dari fluorida yang tertelan dikeluarkan melalui urin. Fluorida dalam makanan padat memiliki bioavailabilitas yang jauh lebih rendah, terutama dalam diet vegetarian. Klorida dan nitrat bersaing dengan fluorida untuk serapan. Proses ini melibatkan kontransport F dan H+, atau pertukaran F dengan OH-, dan membutuhkan asam yang tidak terdisosiasi. Pembawa paralel adalah penukar anion yang serupa, tetapi tidak identik dengan SLC4A1 atau protein pita 3, yang sebaliknya memediasi pertukaran klorida, bikarbonat, sulfat, dan glukosa. Rute akses lain mungkin jalur konduktasi yang dilalui oleh ion kalium. Sedikit yang diketahui tentang proses yang mengatur eksplor fluorida
Di seluruh dunia, membran enterosit basolateral. Kita masuk ke subbab yang keempat, yaitu transportasi. Transportasi Florida ini dibagi menjadi dua, yaitu transportasi dalam sirkulasi darah dan transportasi dalam transfer ibu dan janin. Dalam sirkulasi darah, konsentrasi plasma sekitar 0,9 mol per liter. Lebih tinggi pada orang dengan pemasukan yang tinggi. Florida lewat beberapa jalur transportasi dengan klorida. Konsentrasi dalam air liur ductus sedikit lebih rendah daripada di plasma. Sedangkan di transfer ibu dan janin, konsentrasi dalam darah janin cenderung sedikit lebih rendah daripada di darah ibu. Plasenta bukan penghalang yang signifikan pada konsentrasi darah ibu yang rendah hingga sedang, tetapi membatasi transfer pada konsentrasi ibu di atas 20 μmol per liter. Masuk ke subbab yang selanjutnya, yaitu penyimpanan. Jaringan terklasifikasi mengandung hampir semua Florida dalam tubuh. Tulang biasanya mengandung antara 0,6 dan 1,5 gram per kilogram Florida. Sekitar setengah dari Florida yang tertelan disimpan dalam mineral tisu. Jaringan ikat mengandung Florida yang terikat pada glikan. Kita masuk ke subbab yang selanjutnya, yaitu pengeluaran. Hampir 50% dari Florida yang baru tertelan dieliminasi dengan cepat melalui ginjal, sekitar 10-20%. Lainnya adalah hilang bersama feses. Konsentrasi Florida yang khas dalam urin dari individu dengan asupan sedang adalah sekitar 50 μmol per liter. Efisiensi reabsorpsi fluorin dari ultrafiltrat ginjal meningkat dengan keasaman urin. Nefron distal, termasuk duktus pengumpul, adalah tempat utama reabsorpsi Florida. Mungkin melalui mekanisme yang digerakkan oleh pH yang mirip dengan yang beroperasi di membran batas sikat usus kecil. Oke, kita masuk ke mineral yang kedua. Jadi sub-subbabnya, yang pertama ada pengertian, yang kedua ada fungsi, yang ketiga ada sumber dalam bahan makanan, yang keempat ada penyerapan, yang kelima ada transportasi, yang keenam ada metabolisme, yang ketujuh ada penyimpanan, dan yang kedelapan ada pengeluaran. Kita masuk ke subbab pertama, yaitu pengertian. Sulfur adalah salah satu jenis mineral makro yang berfungsi sebagai asam amino. Sulfur metionin dan cystein diperlukan untuk sintesis protein dan berfungsi sebagai prekursor kofaktor dan metabolit penting. Pengembangan dan pemeliharaan otak dan saraf, spermatogenesis, perbaikan sendi, kerja hormon, dan banyak fungsi tubuh lainnya sangat penting pada metabolisme sulfat agar tidak terganggu. Kebutuhan sulfur terpenuhi ketika jumlah metionin yang cukup, sekitar 13 mg atau kilogram. Kekurangan metionin dan cystein akan terjadi karena asupan yang tidak memadai. Konsekuensi dari defisiensi sulfur yang terisolasi tidak dapat ditentukan. Asupan sulfat yang berlebihan dapat mempercepat kehilangan mineral tulang dan meningkatkan resiko osteoporosis. Paparan individu terhadap sulfidosis besar yang lebih besar dari 100 mg dapat memicu asma, serangan, urtikaria, dan gejala yang terkait. Masuk ke subbab yang kedua, yaitu fungsi. Hidrogen sulfida. Molekul kecil ini merupakan senyawa pensinyalan penting yang memengaruhi fungsi saraf, integritas seluler, modulasi reaksi inflamasi, tonus pembuluh darah, dan hemostatik kunci lainnya. Fungsi polisulfida baru-baru ini mendapat perhatian karena pentingnya mereka di otak dan jaringan lain, di mana mereka mengaktifkan saluran potensial reseptor transien bahkan lebih kuat daripada hidrogen sulfida. Gugus sulfat memberikan berbagai polimer gula kompleks dengan sifat karakteristiknya. Kondroitin dalam tulang rawan dan banyak jaringan lain
mengandung gugus sulfit yang terkait dengan posisi 4 atau 6 dari gugus N-asetil-galaktosamin atau GALNAC. Masuk ke sebab selanjutnya yaitu sumber dalam bahan makanan. Sulfit ditambahkan ke dalam beberapa makanan, terutama anggur dan buah kering, sebagai pengawet, antioksidan, dan bahan pemutih. Peraturan AS mengizinkan penggunaan sulfur dioksida, natrium sulfit, natrium bisulfit, kalium bisulfit, natrium metabisulfit, dan kalium metabisulfit untuk pengawetan makanan. Beberapa sulfat termasuk glukosamin sulfat dan aditif makanan natrium dodesil sulfat dikonsumsi secara langsung. Kandungan sulfat roti adalah 1,5 mg atau gram, kentang mengandung 0,3 mg per gram, brokoli 0,9 mg per gram, dan anggur 0,36 mg per gram. Konsentrasi sulfat dalam air keran sangat bervariasi, biasanya antara beberapa miligram hingga beberapa ratus miligram per liter. Masuk ke sebab yang selanjutnya yaitu penyerapan. Sebagian besar sulfat tertelan hingga dosis 1 gram dan lebih diserap baik dalam bentuk kecil maupun besar usus. Sulfat diambil dari lumen usus kecil melalui spor ternatrium atau sulfat SLC13A1 pada membran brush border. Di ileum, sulfat dapat diambil oleh simporter natrium atau sulfat SLC13A1 NaSi1. Mediasi pembawa yang digerakkan oleh gradien pH. Proses pertukaran beroperasi di membran luminal kolon proksimal manusia. Beberapa anggota keluarga SLC26 berkontribusi pada pengangkutan sulfat dari usus lumen menerima berbagai anion kecil selain sulfat, termasuk oksalat, klorida, yodium, bikarbonat, dan anion hidroksil. Pengangkut natrium dikarboksilat atau sulfat 2, SDCT2, SLC13A3, menukar sulfat dengan suksinat atau sitrat ditambah natrium melintasi membran basolateral. Masuk ke sebab selanjutnya yaitu transportasi. Dalam sirkulasi darah, sulfat adalah anion keempat terbanyak dalam plasma manusia, dengan konsentrasi puasa sekitar 300 μmol per liter. Asupan asam amino belerang atau sulfat dapat meningkat kadar plasma hampir 2 kali lipat. Konsentrasi sulfit yang khas dalam serum adalah sekitar 5 mol per liter, dengan kisaran referensi 0,0-10 μmol per liter. Beberapa transporter dengan pola ekspresi jaringan yang beragam memediasi transfer sulfat keluar dari sel. Eritrosit, leukosit, fibrolas, otot polos pembuluh darah, hati, dan jaringan lain naik dan melepaskan sulfat bersama dengan proton dalam pertukaran untuk ion klorida melalui SLC4A1 atau protein pita 3 yang sebaliknya memediasi pertukaran klorida dan bikarbonat. Pengangkutan sulfat SLC26A2 sangat penting untuk produksi sulfat proteoglikan. Dalam matriks tulang rawan, cacat genetik menyebabkan fenotip klinis displasia diastropik. Masuk ke sebab selanjutnya yaitu metabolisme. Hidrogen sulfida. Molekul kecil ini adalah mediator kunci dan konsentrasi jaringannya diatur dengan ketat. Serangkaian reaksi di mitokondria memetabolisme hidrogen sulfida menjadi spektrum yang kaya senyawa, termasuk polisulfida, tiosulfat, dan sulfat. Sulfida, quinone oksidoreduktase, SQR EC1854, mengikat sulfida dan mengoksidasinya sambil mentransfer 2 elektron ke ubiquinone. Sulfur dioksigenase EC1131118 kemudian bekerja pada
persulfida yang terikat SQR dan mengoksidasi itu menjadi sulfit. Tiosulfat sulfur transferase akhirnya menggabungkan persulfida yang terikat SQR dengan sulfit dan melepaskannya sebagai tiosulfat. Penyimpanan. Sejumlah kecil sulfat disimpan dalam jaringan sebagai sulfat askorbat. Alkohol sulfotransferase IC2822 membutuhkan besi divalen mangan atau kobalt untuk aktivasi, menggunakan PAPS untuk memodifikasi askorbat. Aril sulfatase A EC3161 melepaskan sulfat dari askorbat sulfat. Masuk ke bab selanjutnya, yaitu tentang pengeluaran. Kehilangan fases dari senyawa sulfur kecil kurang dari 0,5 milimol per hari dibandingkan dengan ekskresi urin. Ekskresi sulfur total yang khas melalui urin adalah sekitar 1,3 gram per hari. Tetapi mungkin lebih banyak dengan asupan tinggi, sekitar 15% dari kehilangan urin dalam bentuk ester sulfat organik, misalnya hormon, flavonoid, dan xenobiotik. Sebagian besar sisanya diekskresikan sebagai sulfat. Lebih dari 5 gram sulfat disaring setiap hari di ginjal. Tubulus proksimal ginjal pulih sebagian besar jumlah ini melalui simpoter natrium atau sulfat SLC13A1NaSi1 di membran batas sikat sel epitel tubulus proksimal. Status vitamin D memengaruhi sulfat serapan dari lumen tubulus proksimal. Sodium dekarboksilat atau sulfat transporter 2, SDC-T2, kemudian mengeluarkan sulfat melintasi membran basolateral ke dalam perivaskular, ruang dalam pertukaran untuk suksinat atau sitrat ditambah natrium.